Virus ketakutan ini betul-betul menghantui diri kita, yang membuat kita tidak dapat berpikir lagi. Badai sitokin diminum saat virus menginfeksi. Vitamin diminum rutin saat sakit. Jangan kasih obat-obatan yang di luar resep dokter. Ingat, Jadi saya kira dalam hal ini kalian Ada di dua tempat, satu di dalam tubuh, dua di luar tubuh. angka kematian COVID-19 tembus 2.000 per hari. Dr. Mila Anasati, terbanyak di dunia. Dr. Indro sudah mengeluarkan terlebih dulu sebelum kalian terlalu. Selamat datang di Cemara 19 Channel dalam program Current Issue, program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah dan informasi-informasi yang tengah menjadi perbincangan hangat publik saat ini. Seperti diketahui, pandemi COVID-19 tak terasa sudah berjalan lebih dari 15 bulan dan berdampak ke seluruh aspek sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama masalah kesehatan. Angka kasus masyarakat terpapar atau terinfeksi COVID-19 semakin melonjak, apalagi semenjak gelombang baru pandemi yang tak hanya melanda Indonesia, kota-kota besar, Jawa, Bali, dan lain sebagainya, namun juga di banyak negara di dunia. Pemerintah pun terus tengah berupaya untuk memaksimalkan berbagai kebijakan dan program penanganan COVID-19. Demikian halnya di bidang riset dan sains yang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu untuk meredam lonjakan COVID-19. Di Indonesia sendiri sudah banyak inovasi-inovasi kearifan lokal guna menangani virus ini. Salah satu hasil riset yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini adalah protokol sehat rakyat untuk menangani COVID-19. Metode ini ditemukan oleh Dr. Hewan Muhammad Indro Cahyono dan tim beliau. Beliau adalah seorang virolog yang concern terhadap COVID-19 ini, yang juga telah melakukan penelitian di laboratorium di wilayah Bandung selama 1 tahun lebih. Nah, untuk membahas hal tersebut, saya sudah bersama dengan Dr. Hewan Muhammad Indro Cahyono yang akrab disapa Pak D. Indro. Pak Dinik dengan Pak D. Indro kali ini bertemu. Seorang virolog beliau yang telah menemukan metode protokol sehat rakyat. Halo Pak D. Indro, terima kasih sudah hadir bersama kami di studio Cemara 19. Nggih, matur nuwun Pak Dinik. Apa kabar? Baik sekali. Kita sama-sama Pak D. Nggih. Didengar ponaan ini. Sama keluarga besar. Pak D. Indro sama Pak Dinik. Ya. Ini belakangan ini kan Pak D. Indro kita ikuti di berbagai media ya, jadi perbincangan hangat dengan protokol kesehatan atau protokol sehat rakyat. Yeah. Ini sebenarnya apa tuh itu Mas? Saya boleh panggil Mas, boleh Pak D ya, sama-sama orang tua. Ubanan juga sudah sama. Manut. Iya, protokol sehat rakyat itu apa sebenarnya? Jadi sebenarnya protokol sehat rakyat itu adalah salah satu upaya ikhtiar dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Untuk menghadapi pandemi ini. Jadi karena pandemi ini karena virus, maka kita akan fokusnya ke virus. Berarti nanti kalau dijabarkan lebih lanjut, kita akan bisa mempelajari, kemudian mengedukasi kembali publik dengan bahasa publik. Bahasa rakyat. Bahasa rakyat. Mengenai bagaimana caranya kita mencegah virus, paparan virus, bagaimana caranya kita mengatasi infeksi virus, dan apa yang harus dilakukan pasca infeksi virus. Seperti itu. Nah, kalau kembali ke pertanyaan dasar ya, banyak masyarakat ada yang percaya, nggak percaya ada virus, barang nggak kelihatan, dan sebenarnya yang namanya virus dan virus corona itu binatang apa? Itu makhluk hidup atau barang apa? Jadi menakutkan sekali kan? Virus itu bukan dia tidak bisa didefinisikan sebagai apakah itu makhluk hidup atau mati, tidak. Karena virus itu tidak hidup dan juga tidak mati. Dia hanya aktif dan inaktif. Oh, aktif dan inaktif. Iya, kalau dia inaktif, maka dia tidak bisa bereplikasi atau bertambah banyak. Tapi kalau dia aktif, dia bisa bereplikasi atau bertambah banyak. Dan virus hanya bisa bereplikasi di dalam tubuh makhluk hidup.
Virus tidak bereplikasi di luar tubuh. Di meja gitu tidak bisa. Di tidak. lantai-lantai tidak ada. Tidak. Oh, Jadi oke. seandainya ada 1 atau 2 partikel virus di meja atau di lantai, ya dia tetap akan seperti itu. Dan kalau nanti virus ini terpapar di dalam kondisi yang tidak sesuai, maka virusnya hancur. Hancur. Bukan Iya. mati, tapi hancur. Iya, hancur sudah. Jadi satu, virus bukan makhluk hidup. Bukan, Oh, oke. bukan. Ya. Nah, kemudian virus hanya bisa menjadi aktif saat dia masuk ke dalam tubuh, kemudian dia nanti memasuki sel yang cocok dengan dia. Dia oke. masuk ke dalam satu sel, satu virus nempel ke reseptor, masuk ke dalam sel, satu nanti berubah bereplikasi, bertambah banyak di dalam sel. Di dalam sel. Jadi Replikasi 10. itu apa? Replikasi itu jadi dia memperbanyak diri. Salah satu Oh, oke. upaya virus supaya dia bisa bertahan survival di lingkungan itu dengan melakukan replikasi atau memperbanyak diri. Jadi kalau 1 atau 2 di meja dia akan tetap 2. Oh, oke. Kalau 2 bisa menginfeksi masuk ke dalam tubuh, 2 bisa jadi 20, 20 jadi 200, 200 jadi 2000, Oh, 2 itu juta. mereplikasi. Ya, Berkembang biak lah. Kurang Ya. lebih begitu ya. kalau ya, makhluk tapi hidup ya. tanpa kawin, Tanpa karena dia kawin. langsung Oh, mereplikasi. Ya, bereplikasi sendiri. Lah replikasi itu kan dia butuh energi, butuh material untuk replikasi. Ya. Itu dari mana dapatnya? Semuanya disediakan di dalam sel. Oh. Jadi di dalam oke. tubuh semua makhluk hidup itu ada banyak sekali sel. Oke. Nah, selnya nanti terkait organ. Organ terkait reseptor. Maka seperti virus corona, dia hanya bisa bereplikasi di organ yang memiliki reseptor terhadap virus corona. Di mana misalnya ada di paru-paru, di jantung, di ginjal, dan juga di ileum. Di luar lokasi itu, dia tidak bisa bereplikasi. Oh, jadi tidak semua jaringan sel atau sel tubuh bisa bereplikasi? Tidak, bisa. tidak. Di permukaan kulit nggak bisa? Tidak bisa. Setiap virus dia punya reseptor yang cocok sendiri. Beda virus, beda reseptor, beda sel, beda gejala dan penyakit yang ditimbulkan. Reseptor itu apa itu? Reseptor itu adalah bagian dari sel, terutama bagian dari permukaan kulit sel, Ya. yang nanti dia bisa match atau cocok Oh, kayak kunci gitu? Ya, Oh, seperti kunci nempel. dan gembok. Jadi kalau di corona misalnya, kita ada kita bayangkan seperti bola bulat, kemudian ada duri-durinya. Di atas durinya ada cenilan itu, Ya, ya. yang namanya coronanya itu crown itu. Ya, ya. Nah, di ujung crown itu nanti ada protein khusus namanya RBD, reseptor binding domain. Kayak rambutan itu, Ya. pucuk-pucuknya itu. Ya, Oh. nah rambutannya itu hanya bisa nempel di organ itu saja. Oh. Kalau organ lain tidak bisa. Beda virus nanti beda lagi. Nah, itu soal virusnya itu Pak Dendro. Nah, sekarang yang dilakukan Pak De dan teman-teman itu apa dengan protokolnya? Diapain virusnya itu? Atau bagaimana? Jadi mekanisme? kita mempelajari mengenai pola sebaran virus juga. Kemudian kita mencoba mempelajari mengenai pola infeksi virusnya juga. Jadi kita melihat bahwa kesakitan orang atau orang terinfeksi itu adalah satu proses rangkaian. Iya, iya. Jadi nggak seperti pada saat tiba-tiba kita di swab hidung kita positif, mak jegagi, besok tiba-tiba sakit, itu tidak. Mak jegagi itu bahasa Jermannya tiba-tiba. Tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Iya, Oh, betul. Oke. Di-swab. Misalnya kayak gitu. Jadi proses awal sebelum virus menginfeksi adalah terpapar dulu. Memaparkan. Manusia terpapar virus. Oh, oke. Jadi kita harus membedakan paparan dengan infeksi. Paparan adalah proses di mana ada virus di lingkungan, kemudian nanti bisa menempel di rongga hidung dan juga di rongga mulut. Nah, kemudian dia akan menempel dengan kuat sekali di situ. Menempel di Rongga rongga hidung. hidung. Iya, rongga hidung dan mulut. Dia akan menempel dengan kuat. Nah, ini kelebihan dari virus COVID-19 atau SARS-CoV-2. Dan ini sifat yang sangat unik karena virus ini bisa menempel di mukosa hidung dengan kuat sekali. Kalau dibayangkan mungkin kayak kalau dikasih lem kita mau nempel sesuatu dengan lem Korea itu Kayak lem magnet itu. gitu ya. Iya, dia akan nempel kuat sekali di situ dan itu tidak akan lepas. Oke. Nah, itu proses pertama, dia nempel di situ, kelebihannya dia. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah virus COVID ini sangat mudah hancur kalau kena sinar matahari. Kena sinar matahari 5 menit dia akan hancur. Ya.
Kemudian kemarin kita nyoba pakai air laut itu, tak celupin aja di air laut itu. Salinitas 3,7% hancur dia. Hancur juga? Iya, hancur dalam waktu 5 menit. Gitu. Nah, kemudian sesudah virus ini memapar, ketempelan di hidung, nah, dia akan nempel sangat kuat sekali. Nah, awal dari ditemukannya cuci hidung pakai air garam, yang merupakan salah satu komponen dari protokol sehat rakyat, karena protokol sehat rakyat itu bukan hanya cuci hidung pakai air garam, ada lagi yang lain. Oh, oke. Iya. Nah, awal mula kita menemukan cuci hidung pakai air garam itu adalah pada saat kita mencoba menumbuhkan virus di lab. Jadi kita mendapat sampel dari sampel yang terdeteksi positif, kemudian kita tumbuhkan. Kita tumbuhkan itu di sel namanya sel Vero, sel ginjal kera Afrika. Nah, kita tumbuhkan di situ. Pada saat kita tumbuhkan, di sini ada lapisan sel, kita masukkan sini, pluk gitu. Terus kemudian kita lihat dalam waktu 3 hari selnya itu rusak. Karena virusnya merusak sel, Jadi masuk ke dalam sel. Perjalanan menuju temuan dengan air garam itu ada risetnya. Oh, itu 7 bulan full. Pulang jam 3 pagi tiap malam. Nah, kita masukkan situ, kemudian dia pecah selnya. Pada saat kita pecah selnya, wah kita semua bergembira begitu. Wah, hore, kita bisa nemukan, ya kan? Kita bisa mengisolasi virusnya kan, berarti. Iya, iya. Permasalahan timbul pada saat sesudah ini selnya rusak, kemudian kita mau pindahkan ke tabung untuk penyimpanan virus. Tapi begitu cairan yang ada di sini kita pindahkan, hasilnya negatif, virusnya tidak ada. Loh, kemana virusnya? Nah, ya itu pertanyaannya. Oh, oke. Jadi selama 16 tahun terakhir kita mainan dan mengisolasi virus itu, kita belum pernah menemukan fenomena seperti itu. Jadi ini keunikan dari COVID-19. Biasanya begitu kita lihat, oh selnya sudah rusak, kita punya metode namanya cold shock. Jadi sel ini kita masukkan ke minus 80 derajat, kemudian nanti di sana beberapa saat, 15 menit, keluarkan lagi, dicairkan lagi, bekukan lagi, sampai 3 kali, nanti selnya akan mengalami shock sehingga dia pecah, terus virusnya keluar. Tapi itu tidak terjadi pada saat kita menumbuhkan COVID-19. Oh, ini yang beda. Kita pindah lah kok negatif lah. Terus waktu itu saya nyoba nyari, lihat loh kok iso negatif. Terus saya ngelihat ke tabung yang sudah dipindah, ternyata semua hancuran sel dan virus itu menempel dengan kuat di dasar tabung. Di dasar tabung penelitian itu? Iya. Oh, masih tahunya dari mana virusnya masih nempel di situ? Enggak kelihatan. Lah kan kita lihat pakai mikroskop. Oh, kita ngelihat pecahan hancuran selnya masih nempel di situ. Kalau virusnya sendiri tidak bisa dilihat pakai mata telanjang. Oh, oke. Karena ukuran virus itu 100 nanometer. 1 nanometer itu 1/10 juta sentimeter. Cuma bisa pakai mikroskop elektron. Oh, iya. Iya. Nah, kita juga punya fotonya, tapi itu nanti. Jadi kita lihat di sini kok nempel kuat. Lah terus kita berpikir gimana caranya kita melepas itu. Nah, kemudian kita coba macam-macam sudah itu. Kita menghabiskan 3 bulan itu untuk nyoba pakai listrik 20 volt 15 menit nggak lepas juga, 20 volt 30 menit nggak lepas juga. Kita pakai enzim, kita pakai tripsin, iya kan? Ada kisah yang paling lucu juga, saking desperate-nya waktu itu, saya punya kenalan yang agak-agak dukun itu, terus dukun bisa ngeluarkan energi itu, tak panggil. Iki tenanan nih. iki. Alternatif, tolong keluarkan gitu. Iki gak guyonan, tenanan iki. Sampai sudah putus asa panggil dukun. Panggil dukun. Siapa tahu. Alhamdulillah enggak lepas juga. Sampai kemudian kita berpikir, oh mungkin gak ini ada juga hubungannya antara menyane kurang gitu. Iya. Kudune ono. Jadi kemudian kita apakah ini ada hubungannya antara ikatan ionik antara kultur sel, antara sel dengan virusnya, dan juga dengan tabungnya. Nah, kemudian kita berpikir kalau ikatan ionik berarti kan hubungan ikatan positif atau negatif. Karena tabungnya dilapisi dengan muatan partikel positif, berarti kalau virus ini memiliki... Ini terlalu sains nih Pak D. Ini terlalu sains. Terus langsung aja mohon maaf motong. Kalau kemudian sampai kepada bisa melepas virus ini gimana cerita singkatnya? Yang kan mudah itu dipahami masyarakat. Iya, itu kan positif negatif. Lah kemudian kita ingat, lah kan ada garam NaCl. Natrium dan Na kalsium, apa Cl deh, klorid, natrium dan kloride. Itu punya muatan positif dan negatif. Lah terus kita coba masukkan ke situ. Karena kita punyanya waktu itu di lab itu yang 0,9%, kita pakai 0,9%. Kita coba bila sekali, terus kita cek lagi, loh kok positif? Loh berarti kan ucul gini-gini. Kan gitu. Positifnya yang sebelah sana. Kita pindahkan bilasannya. Loh kok positif? Kita bilas kedua, wow positif lagi. Ada di sana lagi, berarti lepas dari sini. Lepas, tapi jumlahnya bertambah sedikit.
Yang sedikit di mana? Sana apa di Yang sini? di sana. Oh, oke. Jadi dari sini diambil maunya banyak, diambil lagi tambah lama tambah sedikit. Di bilasan keempat Iya. itu kita bilas, kita pindahkan lagi di sini, ketemu negatif, selesai. Berarti Nah, apa? ini loh Pak D, Iya. orang yang kadang juga akan bertanya, ini ada apa hubungannya antara lendir di hidung, sel-sel di hidung dengan tadi ginjal dari monyet Afrika yang Vero itu apa? Kenapa pakai jaringan atau pakai selnya dari ginjal monyet gitu untuk penelitian itu? Standar internasional untuk mengisolasi virus COVID-19 memang pakai sel Vero. Oh, itu protokol untuk Iya, mengisolasi virus. standar internasional pakai seperti itu. Jadi kita pakai itu. Nah, anyway, kita kembali lagi ke tadi. Jadi ternyata dengan NaCl 0,9% ternyata virusnya bisa lepas. Kemudian kita mencoba mengadaptasikan lagi. Loh, kalau dia bisa lepas di sini berarti kalau misalnya dia nempel di hidung mungkin saja dilepaskan. Oh, jadi dia analogi. Ini bisa Ya. lepas dari sel ginjal monyet. Ya, Kalau ya. kemudian nempel di lendir hidung, mungkin bisa juga dilepaskan. Ya, Oke, betul. terus? Nah, kemudian Menarik. kita coba. Awalnya kita pakai infus itu, sodium klorat itu kan, NaCl 0,9%. Oh, iya. Dimiripkan semirip mungkin dengan yang ada di lab. Kita coba. Wah, bisa lepas ternyata. Jadi yang tadinya positif itu kan, dicoba, kemudian loh, Ya. dia bisa lepas virusnya. Tapi ini bukan sulapan ya, harus beberapa kali, katakanlah sehari 3 atau 4 jadi kali. tadi bertahap. Setelah dari sel Ya. Vero atau sel ginjal Ya. monyet tadi diterapkan sekarang ke yang di Ya, hidung. yang di hidung. Itu pakai virusnya siapa? Hidungnya siapa? Loh ya, hidungnya orang-orang itu lah banyak toh, Pak. Orang-orang yang terpapar. Iya, Oh, oke. yang sudah terpapar. Oh, Kalau oke. virusnya kita simpan sendiri. Kalau orang yang terpapar ya kita coba gitu. Jadi mulai penelitian dengan orang. Iya. Ambil dari lendir hidung itu. Dicoba loh. Kemudian setelah beberapa kali, 4 kali cuci hidung selama 2 hari loh kok bisa lepas. Kemudian jadi Jangan-jangan negatif. memang dia tidak ada virusnya di hidung atau diambil Bahkan juga. di PCR dulu tuh Pak. PCR dulu positif. Ya, Lalu kemudian dicuci hidungnya. Ya, Diambil kemudian dicek lagi. Dibandingkan sebelum dan sesudah gitu. ya betul. Oke, Ya. oke. Kemudian itu sudah bisa. Tapi permasalahannya adalah publik tuh rakyat kebanyakan tidak akan paham Masyarakat NaCl 0,9%. Iya, apa itu Iya. NaCl? Nah, akhirnya kita punya ide lah. Kalau misalnya dia bingung NaCl 0,9%, kenapa kita tidak bikin NaCl 1%? 0,9 ke 1. Ke 1. Kenapa NaCl 1%? Karena NaCl 1% itu berarti garam 10 gram di dalam 1 liter air. 10 gram garam Di dalam 1 1 liter air. Akhirnya kita ketemu pakai garam ini. Oh, ini. Apa ini garamnya? Lah ini garam kasar. Oh, coba ke kamera dulu. Ini garam kasar di sini. Oh, oke. Nah, ini kenapa saya pakai garam kasar? Karena ini murni NaCl dan tidak ada yodiumnya. Jadi bahasa kimia NaCl itu bahasa pasarnya garam kasar. Garam, ya. Atau garam kasar. krosok. Garam krosok, ya. Oh, oke, bahasa oke. populernya garam krosok. Garam krosok, ya. Nah, kita pakai 10 gram. Kemudian kita nyoba ngukur. Kalau misalnya saya ambil ini, 1 sendok. Lah itu ya 10 gram. Oh, 1 sendoknya gimana? Sendok apa ini? Sendok makan? gitu Sendok katanya. makan. Biasanya agak munjung itu. Kemudian kita timbang, itu 10 gram. Kemudian kita cari air. Iya toh, air aqua ini. Ini air apa? Air dari Mbak Dukun tadi bukan? Iya. Iya. Oh, kirain Mbak Dukun begitu gagal ngelepas virus terus ninggalin Terus, air gitu. Sesudah Bukan ponari. sesudah nanti dicampur nanti Ini ilmiah ini ya. masih Oke, di oke. ewes-ewes Iya, lagi. iya, iya. Jadi ini 1 liter terus dikasih ini 1 sendok. Iya. Nah, itu lebih mudah diterima oleh publik, masyarakat untuk dari semua kalangan. Jadi 1 sendok garam krosok tambah 1 liter air. Nah, itu dicampur kemudian kita pakai nanti untuk dicuci. Sampai larut. Iya, sampai larut. Kemudian kita bisa mencoba untuk mencuci hidungnya. Ini yang versi generiknya, ini terus yang versi patennya Iya, gitu. Pak. Itu paten ini Iya. generik ya. Iya. Iya. Lah yang patennya kan bisa diginiin Ini gitu. kok kayak bekas-bekas botol apa atau apa gitu ya. Kalau yang generiknya diginikan juga. Lah ini 3 kali kanan, 3 kali kiri, kemudian untuk kumur-kumur. 3 kanan, 3 kiri per kumur-kumur. Ya, kumur-kumur juga 3 kali. Berapa kali per sehari melakukan? Kalau misalnya tanpa gejala ya, dengan catatan tanpa gejala. Jadi sekali lagi, cuci hidung ini tujuannya untuk melepas virus. Oke. Dilakukan tidak dalam kondisi sakit. Sakit itu yang bagaimana maksudnya? Kalau sakit itu dimulai dari demam.
Oke, sebelum demam. Sebelum demam, untuk mencegah supaya nggak demam. Tapi kan orang kita kadang maaf nih, kadang itu baru merasa kena COVID ketika dia demam kan. Sebelumnya waktu dia tidak bergejala merasa sehat-sehat aja, begitu di PCR positif atau di antigen positif. Gimana baiknya? Ini bahasan yang menarik. Bahwa tadi kita membicarakan mengenai paparan. Paparan adalah virus menempel di mukosa hidung. Sementara infeksi adalah virus sudah masuk melewati mukosa hidung kemudian ke dalam tubuh dan bereplikasi tambah banyak. Pada saat virus bereplikasi, maka akan timbul demam. Kenapa timbul demam? Karena demam itu memang merupakan proses normal fisiologis tubuh untuk narik sel-sel imun. Kalau tidak ada demam, sel-sel imunnya tidak datang. Jadi seperti kentongan gitu. Ya, betul. Gitu. Betul. Itu. Okay. Nah, itu nanti akan datang makrofag, ada neutrofil, natural killer cell itu datang untuk mengenali virusnya. Nah, gitu. Berapa lama sih corona itu nempel di hidung atau mulut sebelum masuk ke paru-paru atau kemana itu? Nah, itu juga pertanyaan yang menarik juga. Karena gini, ada satu teori. Jadi sebenarnya saya bikin sendiri sih teorinya. Jadi teori baru. Jadi teorinya mengenai limitasi lekatan virus. Limitasi lekatan virus. Ya. Bahasa gampangnya apa itu? Jadi ada batasan di mana virus bisa melekat di mukosa hidung. Oke. Jadi katakanlah misalnya batasannya 100 partikel virus. Misalnya 100 partikel virus dia nanti melekat di hidung. Jadi kurang dari 100 dia nggak melekat? Kalau kurang dari 100 dia melekat. Tapi kalau misalnya nanti lebih dari 100 misalnya udah melekat semua nih, penuh 100 gitu toh. Iya. Terus ada lagi yang masuk 2 partikel. Lah karena tidak bisa melekat, ayo masuk ke dalam. Makanya infeksi. Oke. Dengan cuci hidung Jadi itu akan anggap mengurangi. lekatannya sudah jenuh, masuk lagi virus baru, itu bablas ke paru-paru. Betul. Itu yang menginfeksi. Ya, betul. Oke. Nah, makanya kenapa dilakukan cuci hidung untuk mengurangi jumlah virus yang melekat supaya tidak jenuh. Misalnya katakanlah kita keluar nih. Kemudian ketempelan 30 virus gitu toh. Kita keluar lagi, ketempelan lagi 30 jadi 60 toh. Nah, terus kita cuci hidung lagi, berkurang 20. Cuci hidung lagi, berkurang lagi. Berlaku juga untuk yang di mulut. Ya. Yang di mulut kenapa? Itu kan kalau masuk ke lambung kan pasti virus mati sendiri atau bagaimana itu? Ya iya, tapi kan kalau nanti di swab kan juga kalau nggak di mulut ya di hidung kan gitu. Oke. Jadi swab itu tidak menunjukkan apapun kecuali dia hanya menunjukkan ada virus atau potongan virus di tempat saya ngambil swab. Iya, iya. Terutama di rongga hidung dan rongga mulut. Swab yang nanti akan dilanjutkan ke rapid test antigen atau PCR tidak menunjukkan itu virus hidup atau mati, tidak menunjukkan virus utuh atau hancur, tidak menunjukkan orangnya sehat atau sakit. Orang sakit ditandai dengan demam, bukan dari swab. Pada saat dia demam, kemudian dalam range hari pertama, hari 1, 2, 1 sampai 3, 4 itu dia demam. Nanti hari kelima sampai ke-7 itu anosmia. Nah, dalam range 1 sampai 7 hari ini, kalau dilakukan swab positif ya dia memang sakit. Tapi kalau sebelum ini dia terbaca swabnya positif. Sebelum tapi apa itu? Ini sebelum demam. Sebelum demam. Sebelum Jadi demam. batasannya di demam. Iya. Oke. Kalau sebelum demam dia terbaca positif berarti dia baru terpapar, belum terinfeksi. Oke, sekarang coba saya simpulkan. Ini treatment protokol sehat rakyat itu efektif manakala orang yang diduga terpapar virus, swab antigen atau PCR-nya positif, tapi belum demam. Betul. Itu tidak demam. Efektif, tidak demam. Iya, terutama seperti OTG. Oke, nah tahunya dari mana? Kalau dia nggak demam saya terpapar atau enggak? Berarti mau tidak mau dia harus rutin dong, pencegahan tiap hari. Ya, makanya itu judulnya pencegahan. Tujuannya pencegahan. Untuk pencegahan, supaya apa? Kalau misalnya virusnya tidak banyak yang nempel di sini, lah nggak bakal ada kesempatan untuk masuk toh. Untuk masuk. Jadi sama seperti gerbang masuk untuk infeksi itu kan lewat hidung dulu. Nah, kalau kita mau masuk ke rumah, kemudian pintunya sudah dijaga, lah nggak ada yang infeksi ke dalam, toh, Pak? Jadi ini virus ini mencegah terinfeksi. Nah, ada ahli, saya baca di medsos itu ya, ahli seorang dokter mengatakan terapi garam NaCl atau garam krosok tidak mengobati COVID. Menurut Pak Deindro gimana? Ya memang nggak ngobati. Bukan yang ngobati? Lah itu bukan obat, itu untuk mencegah supaya nggak berobat.
Oke, mencegah supaya tidak perlu diobati. Lah iya. Tidak sampai terinfeksi. Lah iya, kan infeksi dulu sakit baru diobati. Lah kalau udah dicegah itunya berkurang kan ya jadi ndak banyak obatnya. Jadi menurut Pak Dendro nih, dengan berbagai macam langkah tindakan pemerintah, para ahli ya, terutama ahli kesehatan menangani COVID ini, posisi terapi garam krosok atau protokol sehat rakyat ini sebagai apa? Pengganti terapi yang sudah ada, apa melengkapi atau bagaimana nih? Kira-kira? Sebenarnya kan satu vaksin, yang kedua udah prokes, 3M, 5M, 3T gitu-gitu ya. Terus berikutnya ada pola hidup sehat dan sebagainya. Lalu ada setelah vaksinasi menangani, mengobati, membagi obat, vitamin dan. Lah ini terapi ini di mana posisinya? Nah, kita kembali lagi ke paparan dan infeksi. Kalau kita mau berbicara mengenai pencegahan infeksi, kita akan ngomong vaksinasi. Oh, oke. Karena yang bisa melawan virus hanya antibodi, dan vaksinasi yang akan mengenalkan tubuh supaya dia bisa memproduksi antibodi. Tapi kalau kita mau berbicara paparan, maka kita akan ngomong prokes. Maka kita akan ngomong mengenai jaga jarak. Kita pakai masker. Tapi kita ngomong ini udah lepas masker, tadi kan udah antigen sama-sama. Iya kan, antigennya negatif tadi. Ya udah negatif kita sama-sama. Iya, karena kita cuci hidung. Iya, tadi aku diam-diam sebelum di antigen aku udah cuci hidung dulu. Nah, tapi gini, jadi kita sering kali melihat bahwa itu udah ada orang yang pakai prokes, ya toh, udah jaga jarak, ya toh, habis itu sudah pakai masker, ya toh, masker saya lapis 5, ya toh, siji loro, wah tutupi semuanya, gitu kan, nah, itu sampai dia susah bernapas. Lah kok masih positif? Nah, gimana itu? Iya kan? Nah, berarti apa? Berarti dengan sekian banyak protokol yang kita kerjakan juga, masih dimungkinkan ada virus yang lepas. Tidak menjamin bahwa virus tidak masuk. Betul. Nah, di sini letaknya cuci hidung pakai air garam. Untuk apa? Untuk melengkapi protokol. Oh, melengkapi protokol. Ya iya. Jadi katakanlah kalau ada musuh datang, ada barrier 1, 2, 3, 4, paling terakhir, paling ujung ada, paling belakang sini juga ada. Oke. Jadi ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah juga. Supaya apa? Supaya mengurangi jumlah paparan. Mengurangi jumlah paparan. Iya, dan juga mencegah infeksi. Yang sakit juga jadi tidak banyak. Kalau paparannya dicegah, maka nanti jumlah yang positifnya kan juga tidak banyak. Nah, tadi saya coba menyimpulkan, ini virus ya. Ujung-ujungnya kan menginfeksi tubuh. Banyaknya di paru-paru ya. Betul. Pertama, cuci tangan agar virusnya tidak sampai menular kemana-mana. Betul. Kedua, kalau kita ada sekitaran udara kotor lah, banyak virus, kita sudah pakai masker. Betul. Untuk mencegah kita penularan virus, jaga jarak. Iya. Antara positif dan negatif ya. Sekali lagi kalau negatif ke negatif, nggak ada resiko gitu ya. Jaga jarak. Tapi, Pak Dendro ingin mengatakan, namanya virus sekarang terbukti juga susah sekali mencegah dia masuk virus. Tanpa masuk hidung. Buktinya juga banyak sekali terpapar. Kalau sudah terpapar ke hidung atau ke mulut, jangan panik. Asal jangan cuci. Jadi ini berada di tengah-tengah nih. Yang ada sebuah situasi di mana virus sudah masuk hidung atau mulut, kita bersihkan pakai ini. Oke. Jadi ini dengan dicuci virusnya keluar tadi dengan penelitian itu ya. Iya, bisa lepas sehingga kalau virusnya lepas dan juga jatuh ke bawah. Jadi ini tidak menghancurkan virus ya, ini melepas virus. Jadi virus yang lepas dari hidung, dari cairan dengan garam tadi, begitu kita tampung di ember itu virusnya juga aktif di situ? Ya ada, ada. Makanya ditampung di ember yang ada air sabunnya. Karena virusnya hancur pakai sabun. Di ember air sabun? Ya, atau kalau misalnya kita di wastafel itu sudah selesai dari wastafel itu, nah terus habis itu dikasih air sabun. Jadi kalau pakai wastafel kita bikin air larutan sabun dulu aja sekalian. Nanti dipakai buat cuci tangan, toh turahan cuci tangannya dipakai untuk bilas. Musuhnya air sabun. Sehingga virus keluar dari mulut dan dan juga hancur dan tidak mencemari lingkungan. Nggak jadi masuk ke paru-paru, nggak menginfeksi. Betul. Mencegah itu. Sekarang kalau sudah terlanjur demam dan selanjutnya terinfeksi, gimana itu Pak D? Kita harus mempelajari. Ada caranya nggak? Nah, kita lihat urutannya Pak. Di luar yang sudah ada resep-resep itu ya, sudah ada resep yang ada dokter itu, ada nggak menurut Pak D? Nah, sekali lagi kita mencoba untuk memberikan solusi yang gampang diperoleh oleh rakyat dan juga gampang diaplikasikan. Kemudian ada salah satu anggota tim juga, namanya Pak Sidi Ari Cahya. Beliau itu herbalis dan juga dokter. Herbalis. Dan dokter, memang dokter. Itu. Nah, itu menemukanlah yang namanya
ramuan 131. 131, Ya. bukan 212 Wiro Sableng. Bukan. 131. Apa itu 131? Jadi 131 itu simpel sekali. Satu ruas jahe Satu ruas jahe, ditambah 3 batang serai, 3 batang serai, ditambah 1 ruas lengkuas. 1 ruas lengkuas. Ya udah, direbus di air 1 liter selama 15 menit gitu. Kemudian sudah itu nanti diminum pagi sama sore. Oh, jadi rebusan itu. Iya. Kita jahe. 1 ruas jahe, 3 ruas batang serai. 3 batang serai, Heeh. 1 ruas lengkuas. Iya. Nah, itu Udah. campur, direbus. Iya, 15 menit sampai diminum mendidih, pagi 15 sampai sore. Udah pagi itu sampai aja. sore. Itu untuk Itu untuk apa? Itu untuk jadi virus itu bisa bereplikasi di dalam tubuh sesudah nempel di reseptor. Tapi pada saat sebelum dia menempel di reseptor, ya kan? Ya. Atau mungkin sesudah dia replikasi kemudian pecah kemana-mana, itu dia hanya bisa bertahan hidup pada kondisi yang sesuai. ya. Nah, ramuan 131 itu membuat virus tidak bisa bereplikasi karena kondisinya tidak enak buat dia. Ya. Metabolisme basal rate-nya itu jadi Persyaratan tinggi. untuk replikasi tidak tercapai. Iya. Dia nggak mampu bereplikasi. Iya, sehingga oke. jumlah virusnya kan jadi nggak banyak. Kalau di dalam tubuh itu sebenarnya gambaran sederhananya gini, yang bisa melawan virus itu antibodi. Ya. Pada saat antibodinya banyak, virusnya sedikit, maka orangnya sehat. Antibodi banyak, virus sedikit, sehat. Sehat. Pasukan kita lebih kuat dari virus. Betul. Oh, oke. Pada saat antibodinya sedikit, virusnya banyak, kita sakit. Oh, jadi yang Bener. sakit-sakit itu antibodinya kurang. Antibodinya kurang, virusnya banyak. banyak. Sekarang menumbuhkan antibodi gimana? Nah, maka ada 2 cara. Kita harus menaikkan antibodi Ya. dan menurunkan jumlah virus, toh. Melemahkan virus. Ya. Oke. Kalau misalnya kita mau menaikkan antibodi, maka kita punya vitamin E untuk Vitamin naikkan E, antibodi. oke. Vitamin E dari kita cuma minum sebutir sehari selama seminggu, beres. Atau 2 minggu itu beres. Ya. Nah, itu vitamin E untuk naikkan antibodi. Nah, untuk menurunkan jumlah virusnya gimana? Kita cegah replikasinya pakai jamu 131. Dan juga kita cegah kemungkinan untuk infeksi lebih lanjut dengan cuci hidung sebelum tadi. Tapi kalau udah terlanjur masuk, ya kita tidak melakukan cuci hidung. Kita mengatasi apa yang ada di dalam tubuh. Virus Oke. diturunkan dengan jamu 131, antibodi dinaikkan pakai vitamin Itu E. mengatasi kalau sudah terinfeksi. Ya, Kembali soal terpapar lagi, konon ada juga cerita yang tidak setuju dengan tindakan cuci dengan air garam itu, katanya bisa hidungnya bisa kena dampak samping atau efek samping, kemudian apa? Ada nggak efek samping daripada menggunakan cairan garam? nah sebenarnya cuci hidung pakai NaCl 0,9% itu udah puluhan tahun yang lalu dilakukan oleh semua dokter. Oh, oke. Terutama dokter-dokter THT untuk apa? Untuk mengatasi sinusitis. Itu terapi sinusitis itu biasa sekali. Pakai garam 0,9% itu sangat umum dan sangat biasa sehingga tidak ada masalah. Yang baru di sini bukan mengenai masalah metode cuci hidungnya, tetapi yang baru di sini adalah bahwa kita menemukan bahwa virus COVID-19 yang melekat sedemikian kuat ternyata bisa lepas pakai garam. Oh. Itu kebarunya di situ. Ini aku jadi ingat ini Pak Dendro. Garam itu kan musuhnya orang yang darah tinggi. Ya, Ada yang bilang kalau kita nyuci hidung dan kumur-kumur mulut pakai air garam, ya. ini ada kandungan garam masuk ke tubuh, nanti darah tingginya makin parah gitu. Menurut Iya. Pak Dendro gimana? Lah kan ini kan garamnya nanti kan cuma dipakai untuk cuci hidung, nanti masuk sini keluar sini gitu toh. Jadi Masuk nggak sini keluar sini. Kalau yang dari mulut, ada yang masuk ke saluran pencernaan, Lah kan buat kumur-kumur tidak diminum, Pak. tidak diminum. Iya, kumur-kumur kan dikumur-kumur gerek gitu terus dikeluarin lagi. Lah kalau diminum semua sebotol ya bener jadi darah tinggi. Oh, jadi bagi yang darah tinggi pun nggak masalah. Ya enggak masalah. Lah kan tujuan kita kan bukan buat diminum memang. Jadi tadi sekali diulang lagi tuh Pak Dendro, tadi caranya bagaimana tuh Pak De? Jadi Iya. ini Ini apa namanya ini yang biru ini? iki apa tuh? Alat apa di botol apa sih ini? Ini nose rinse ini. Ya. Nasal rinse bottle, ya kan? Jadi botol untuk pencuci hidung gitu. Oh, oke. Kalau ini yang Buatan pabrik ya. buatan pabrik, ini yang versi generiknya. Ini versi generiknya yang gampang dulu gitu. Ya Oh, kalau ini kayaknya bekas botol cuka ini. Iya. moga-moga itu. Ya, ya. Jadi sesudah kita campur tadi air 1 liter, Anggap ini sudah campuran air ya, garam ya. air 1 Oke. liter. Ini 1,5 liter, jadi harusnya segini. Air Oke, 1 liter dibuang dengan dulu. 1 sendok
garam. 1 sendoknya 1 sendok peres. 1 sendok munjung, nggak munjung apa-apa. menggunung 1 sendok penuh ya. Oke. Itu dimasukkan ke sini. Pakai sendok makan ini, Ya, ambil garamnya, 1 sendok, terus masukkan sini. Masukkan 1 sini. liter. Ya. Oke, dilarutkan dulu ya. Dilarutkan sampai larut. Jadi pada saat kita masukkan awal itu biasanya masih ada endapannya toh. Itu dikocok lagi aja. lagi. Nanti itu akan larut sendiri. Garam udah larut lah dalam Ya, air. dan ini bisa bertahan sampai 4 hari. Oh. Jadi tidak harus habis enggak itu. bau. Ya. Kalau saya jauh dari pasar nih, Ya. saya misalnya pelaut atau di daerah terpencil di Indonesia, saya nelayan dan sebagainya, di sana adanya cuman air laut, gimana bisa nggak dipakai? Oh, Air bisa, laut. bisa. Air laut bisa? Bisa. Oh, gimana caranya? Jadi kuncinya adalah kita mencari kandungan supaya dia bisa jadi 1%. Nah, Air laut itu 3,7%. 3,7. Nah, 3,7% maka yang kita butuhkan adalah 1 liter air laut, 1 liter air laut, kemudian direbus. direbus sampai Iya, ya direbus aja, direbus sampai mendidih. mendidih. Untuk menghilangkan kotoran sama Oh, mungkin apa patogennya, patogen gitu ya. ada di situ. Sesudah itu disaring. Disaring. Lah nanti kan kita dapat 1 liter air laut yang steril Ya, 3,7. dengan kandungan 3,7%. Ya udah ya tinggal kita tambahkan 2,5 liter air mineral. Jadi- Nanti kita akan dapat 3,5 liter air NaCl dengan kandungan 1%. Yang 1% itu. Iya. Saya Nah, itu- ulang ya, jadi 1 liter air laut, rebus mendidih, Ya, disaring biar bersih, ya. kemudian dicampur dengan 2,5 liter 2,5 air. liter air mineral lagi. Iya. Masuk, udah siap Ya udah ada 3,5 liter itu bisa pakai. buat Sudah siap pakai ya. 2 minggu mungkin itu. 2 minggu itu kalau hidung manusia, kalau hidung gajah mungkin. Ya. Ya. Ada juga metode yang nanya ini nyemprotnya ini diteteskan kah, disemprotkan Oh, enggak, atau disemprotkan karena Gimana? perlu air mengalir di sini. Harus bagaimana? Jadi di hidung ini kan nanti gini, ada sambungannya kanan ke kiri kan ada sambungannya gini. Lah itu kan perlu dialirkan. Jadi kalau saya akan menunduk gini, agak nunduk, agak miring. Iya. Kemudian ini disemprotkan ke sini. Sambil ditekan. Iya, ditekan ini kan nanti keluar dari sini, Nggak keluar sini gitu. Hah? Nggak sakit gitu tuh. Ada yang lihat ngeri, takut. Sakit itu kalau iya, kalau misalnya ini nah keculuk gini itu nanti sakit, Pak. Tapi kalau gini enggak apa-apa. Pade. Iya, iya, iya. Nah, ini Oke. gitu 3 kali, ini 3 kali kemudian kumur 3 kali. Sehari 3 kali. Sehari kalau misalnya saya menyarankan Ya, caranya. itu kalau setiap kali kita pulang dari tempat dengan resiko tinggi ada paparan virus dari mana? Ya tempat banyak kerumunan. Ketemu orang sama orang asing Ya, kita nggak betul. tahu itu resiko. Iya, Kita makan di restoran resiko nggak? iya kan ada banyak orang kita nggak tahu. Pokoknya ketemu orang, pulang keluar dari rumah, pulang Cuci hidung. Iya. Termasuk kita habis siaran ini juga cuci hidung. Iya. Ah, oke, oke. Kita nggak tahu deh ya. Iya, nanti kita coba lagi. Kalau kita swab lagi. kru-krunya ini yang nggak tahu. Iya. Nah, Oke, gitu. kalau yang ini akan lebih mudah lagi karena kita nggak perlu akrobat kayak tadi toh. Kita cuma gini aja pakai ini kan dipencet ini dia keluar sendiri nanti turun ke sini. Gitu. Ya, ya, ya. Kalau ini kan nggak bisa, maka kita harus agak miring Oh, oke. dan agak nunduk. Kalau ndangak gini ya Ada nanti yang takut masuk khawatir kesedap airnya masuk ke saluran pernapasan, gimana triknya biar nggak masuk ke paru-paru ke ini? Kalau tenggorokan? takut kesedak ya pakai ini nggak akan kesedak. Karena posisi kita begini kan, Oh, tidak miring-miring. nggak Pak. perlu sampai Iya, gitu cuma lah. gini aja. Diginiin nanti dia keluar sendiri, udah itu toh. Sor gitu. Jadi kan. buat yang takut kesedak, ya pakai yang beli yang sudah jadi pabrik, Yang memang paten. peruntukannya. iya. Iya. Kalau misalnya buat yang orang-orang yang pemberani, nah itu pakai yang generik. Oh ya generik. Heeh. Bekas botol kecap dan botol Iya. cuka atau semua botol yang ada ujungnya. Semua ini. botol yang ada Bisa ujungnya, nyemprot. bahkan yang jadi nyebut merek. Kalau- Minuman air mineral yang ada itunya kan, ada yang iya, tutupnya iya, iya. itu, Iya, lancip. itu yang bisa buat disedot itu. Kalau Itu bisa bekas dipakai. air akisur Bisa. Pastikan airnya masih ada tapi. iya iya Iya. bahaya kalau air aki ya karena itu asam kuat ya. Iya. Iya iya iya. Bekas pokoknya botolnya harus steril. Luar biasa. Ini Pak Dendro triknya seperti ini. Nah, ini buat Pak D nih setelah dengan teman-teman menemukan cairan garam kasar ini bisa melepas virus yang Iya. tadi bukan membunuh virus atau Iya. menongak virus tapi melepas virus. Iya. Ini himbauan dari Pak D bagi mereka yang sudah terpapar atau belum terpapar atau ini gimana sebaiknya mensikapi COVID ini Pak D? Nah, kalau saya gini, jadi COVID ini karena virus. Oke. Jadi akan lebih bagus kalau kita mulai fokus ke virusnya. Oke. Sekarang kita Setuju. tahu kelebihan virusnya, kita tahu kelemahan virusnya. Kelebihan virusnya dia bisa nempel di sini, memapar dengan cepat.
Ya, terutama yang varian Delta. Varian Delta nempelnya lebih banyak di sini. Oh, oke. Ya. Sangat menular. Iya, nempelnya lebih banyak di sini. Nah, kemudian kita tahu kelemahannya. Oh, sinar matahari dia hancur. Oh, di air laut dia hancur. Oh, berarti pantai tempat paling aman sekarang siang-siang. Oh, jadi ke pantai saja? Berendam di laut? Iya. Tapi pedes nanti kalau masuk ke sini 3,7%. Iya, iya. Dan kita sudah tahu oh dia bisa nempel. Kemudian kita tahu paparannya, paparan menyebabkan dia bisa nempel di sini dan kita punya solusinya. Kita punya solusinya dengan cuci hidung pakai air garam plus prokes tadi. Ya toh. Kalau sudah terinfeksi, kita bisa pakai yang tadi jamu 131 untuk bantu ngatasi infeksinya dan juga naikkan antibodi. Berarti sebenarnya kita sudah punya jawaban yang bisa dilakukan dengan sangat mudah oleh setiap rakyat dengan memakai kearifan lokal untuk mengatasi wabah ini. Jadi kita hadapi wabah ini tidak dengan ketakutan. Iya. Kita hadapi wabah ini dengan berani karena kita sudah punya semua jawabannya. Ada juga yang tanya, kalau garamnya kebanyakan apa efek sampingnya? Asin. Asam. Iya. Garam belum pernah itu manis itu apalagi asam ya. Iya. Kalau kadung misalnya Iya. 1 sendok tapi kemasukan 2 sendok gimana? Ada efek sampingnya nggak? Jadi kalau misalnya 1 sendok dalam 1 liter itu nanti 1%, 2 sendok dalam 1 liter itu 2%. jadi 2%. Nah, kalau terlanjur 2% gimana? Kan cari timbangan juga susah Kalau aja sendok. kalau kita misalnya, 1 sendok, 2 sendok lah, ya cetol. Gampang, ya. Tapi kalau sudah terlanjur, perlu khawatir nggak? Atau bagaimana? Kalau saya enggak masalah, lah air laut itu loh kan, dia enggak ada yang keracunan air laut. Nggak ada ya, itu 3,7% ya. 3,7%. Nggak ada orang mati kemasukan hidungnya air laut. Iya, gitu ya. Tapi tapi- upayakan yang Ya kan cuma sak sendok, sudah dibuat sederhana sekali. Sesederhana mungkin supaya semua orang bisa pakai nanti. Kalimat penutup Pak Dendro, gimana harapan ke masyarakat Pak Dendro? Seluruh Indonesia nih, terutama masyarakat yang ini yang di pedesaan, yang masyarakat Iya. awam dan sebagainya ini menghadapi COVID tadi. Jadi negara kita memang saat ini sedang dilanda oleh pandemi. Dan kita juga sadar sesadar-sadarnya bahwa memang ada virus di situ. Dan kita juga sadar bahwa ada ancaman virus yang mungkin nanti akan menyebabkan kita sakit. Iya. Tapi dengan belajar dan juga dengan paham mengenai virus ini dan mengerti urutannya, mengerti pencegahannya, maka kita akan bisa menghadapi ini tanpa ketakutan. Karena Tanpa ketakutan, Tanpa gitu ketakutan. ya. Karena masalah bangsa ini sebenarnya bukan cuma masalah virus. Masalah ketakutan. Masalah ketakutan saya nulari sampean misalnya. Iya, Kemudian nanti kalau kebaca positif harus diasingkan. Itu repot banget. Iya. Semuanya sudah Masalah repot, ya. ketakutan yang membuat semua orang jadi membuang anggota keluarganya sendiri, buang bapak ibunya sendiri cuma buat menyelamatkan diri. Saling curiga. Ya. Dan pada saat setiap orang di dalam satu negara akan saling mencurigai, itu maka negaranya akan mudah hancur. Tapi pada saat kita sadar bahwa yang kita hadapi hanya virus Dan bisa dihadapi. dan bisa dihadapi, Dicegah. Asal ini momentum ya, asal Ya. jangan sampai terlambat. iya, Jadi- maka kita bisa ngatasinya dan kita akan ngatasi ini bersama-sama. Luar biasa. Bersatu kita teguh ya, Iya. Pak Dendro ya. Baik, terima kasih Pak Dendro atas kesediaannya hadir Iya. di stasiun Cemara 19 kita, Iya. Cemara 19 TV. Atas di program Current Issue, saya ucapkan terima kasih sekali. Sami-sami, Mudah-mudahan apa yang perbincangan kita sore hari ini bermanfaat buat masyarakat. Iya, Pak. Kita tidak akan menstigmatisasi mana pro dan kontra. Ini kita kembalikan kepada rakyat. Namanya protokol sehat Sehat rakyat. rakyat. Ya. Ya. Silakan yang udah membuktikan, ini udah banyak yang membuktikan. Udah. Banyak Pak, itu followernya banyak banget ya itu. Followernya udah Iya. banyak ya. Mudah-mudahan ini betul-betul bermanfaat. Jadi sekali lagi terima kasih Pak De Ye, kehadirannya. matur nuwun, sami-sami. Mudah-mudahan bermanfaat dan Ye. apa yang Pak ditemukan dengan tim ini bersama-sama sebagai sebuah salah satu solusi ya, jalan keluar yang Ye, Pak. mudah, murah dan mudah-mudahan manjur. Ye. Ya, pemirsa, saya Nik Nur Rahman. Sore ini luar biasa pembahasan kita di Studio Cemara 19 Channel. Saya ingin mencoba membuat sebuah kesimpulan yang tentu silahkan akan diperdebatkan, diteliti, diriset dan sebagainya, bahwa sebuah ilmu pengetahuan itu memang sangat layak untuk diperbincangkan, layak untuk diperdebatkan dan diriset dan sebagainya. Tentu tadi ada penjelasan dari Pak Dendro. Ternyata bahwa yang disampaikan beliau itu perjalanan cukup panjang dan melalui riset-riset studi sebagai seorang virolog dengan timnya, tidak kurang-kurang bagaimana beliau bercerita sampai menemukan sebuah cara ya, bukan materinya tapi sebuah cara melepas virus. Saya ingin mencoba
ingin mencoba mengajak teman-teman pemirsa sekalian bahwa ada sebuah hal yang baru yang sore ini kita perbincangkan, bahwa selama ini menghadapi COVID adalah bagaimana kita mencegah dengan segala cara menularkan COVID antar sesama manusia, dan bagaimana mencegah COVID itu masuk ke dalam lubang hidung, lubang mulut kita dengan cara melakukan disiplin prokes yang kita semua sudah hafal di luar kepala. Namun ternyata tetap ada sebuah data statistik lonjakan-lonjakan yang ada, bahkan kita sempat mencapai peringkat 2 dunia terkait dengan positif kasus aktif ya, sampai pada suatu saat sampai lebih dari 50.000 orang per hari. Ini di fakta bahwa dari hasil testing, tracing, dan treatment tadi bahwa virus itu memang somehow, somewhat, kurang lebih begini, bagaimanapun caranya ternyata sangat sulit untuk dicegah masuk ke dalam lubang hidung maupun lubang mulut. Ini Pak Dendro membawa sebuah pilihan, kembali lagi kepada kita, membuat sebuah pilihan baru. Ketika sudah masuk ke hidung dan mulut, tidak perlu panik. Ada cara yang beliau sharing bagi pada kita dengan cara dibersihkan agar si virus rontok dan keluar lagi dari badan kita dan tidak sempat menginfeksi kita. Ini sebuah cara pelengkap. Mudah-mudahan apa yang di-sharing sore hari ini bermanfaat, bisa membantu bangsa ini, negara ini, untuk segera kita bisa lepas dari pandemi ini, sambil sekaligus kita tunggu kekebalan imunitas dengan tetap vaksin, secepat mungkin ayo kita kerjakan vaksin, dan sementara itu akan ada sebuah kebiasaan baru yang mungkin patut dicoba untuk melakukan pembersihan lubang hidung dan mulut dengan cairan garam yang tadi sudah disampaikan Dr. Indro sebagai sebuah cara untuk melepas paparan virus dari tubuh kita. Namun kalau sudah terinfeksi, tadi ada cara lain, tentu ke dokter dan sebagainya, dan jaga imunitas tubuh dengan berbagai macam cara, baik itu dengan minum multivitamin, olahraga, berjemur, dan sebagainya, dan tetap senang, dan mudah-mudahan cara ini bisa mengembalikan kita semua kepada aktivitas sebelum adanya wabah. Kita bisa berinteraksi antar orang, tidak perlu terlalu khawatir, karena ada sebuah cara untuk melepas virus. Mudah-mudahan informasi ini menjadi benar dan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, saya Nik Nur Rahman dari Studio Cemara 19 Channel. Saya ucapkan terima kasih atas waktu teman-teman, pemirsa sekalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cemara 19. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai. Terima kasih, saya Nik Nur Rahman mengucapkan selamat sore, salam sehat, dan salam kuat buat bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka. Ya.